realitas sejarah pada masa lampau di mana kerajaan Mataram Islam pernah membawahi kerajaan di Tatar Pasundan. Ya, dari keluarga Raden Angga Dibrata punya tradisi menyebut ya Hun para karuhun sampurasu ya, yang itu taruh ubun-ubun dan ini naik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Wesi Aji. Sahabat-sahabat para pecinta budaya Tosan Aji, untuk edisi kali ini saya akan putarkan obrolan saya bersama Ki Cokro Santri dan seorang terah kerajaan Sukapura Tasikmalaya atau Tatar Pasundan, yakni Abah Ajat Sudrajat, berkenaan dengan pusaka-pusaka yang beliau miliki yang sebagian merupakan peninggalan dari leluhurnya yang sekali lagi merupakan terah dari kerajaan Sukapura. Nah, hal ini juga berkaitan dengan realitas sejarah pada masa lampau di mana kerajaan Mataram Islam pernah membawahi kerajaan di Tatar Pasundan. Kecuali itu juga ada hal yang menarik secara budaya dan pola penghormatan, yakni di dalam membuka serta menyerahkan pusaka. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung simak obrolan atau bincang-bincang kami bersama Ki Cokro Santri dan Abah Ajat Sudrajat berikut ini. Beliau ini biasanya panggil A Ajat karena keakraban kami dengan beliau yang sampai akrabnya, saking akrabnya ikat kepalanya itu ketukar. Beliau ini Sunda menggunakan belangkon ala Mataram. Saya ini asli Indonesia. Ikat kepala saya kayaknya sih Sunda. Dan Ki Cokro sendiri malah Bali ya. Bali. Nah, sedikit tentang A.A. Jajat, beliau praktisi supranatural dan juga praktisi budaya yang saya dengar sedikit saja. Ternyata A.A. ini masih ada garis terah ke atasnya ke kerajaan Sukapura Tasikmalaya. Bener nggak itu, A? Leres. Leres. Dengar leres itu sama dengan bahasa di negara saya. Di Madura itu leres, di Sunda juga leres. Baik, mungkin bisa diperjelas apa sih sebenarnya tentang kerajaan Sukapura itu sendiri. Walaupun mungkin hanya sekilas, karena ketika bicara Sunda umumnya orang tahunya hanya Pajajaran. Ternyata ada kerajaan Sukapura. Mohon sedikitlah dijelaskan. Ini Prakata mohon maaf ya, ini sepintas saja bahwa saya ini sebenarnya senang saja gitu ya mengikuti tradisi-tradisi dari leluhur saya, khususnya di Priangan Timur. Nah, kalau bicara tentang Priangan Timur, tentu sebagai seorang orang Priangan Timur, ya kalau ditanya leluhurnya siapa gitu. Gitu kan. Nah, itu leluhurnya itu udah pasti dari terah kerajaan Sukapura. Nama rajanya siapa? Nah, itu kan Raden Wiradadaha, itu Raden Wiradadaha. Selanjutnya, karena kalau kita bicara Sukapura ini kan nggak bisa lepas dari Mataram. Oh begitu. Ya, tapi yang jelas sejarah sampai dengan saat sekarang mencatat bahwa Raden Wiradadaha itu selaku raja di Sukapura. Dan gelar di masyarakat yang lebih dikenal lagi yaitu Dalam Sawida. Ya. Kalau membahas sejarah itu kan akan lebih khusus biar detail. Sekarang saya pengen tahu, kalau AA bener terah dari Dalam Sawida, biasanya ada peninggalan yang diserahkan atau yang dititipkan. Sedap ini ya. Nah, jadi begini ya, memang kami ya, khususnya keluarga besar kami, keluarga besar Raden Angga Dibrata itu sekarang baru menyadari bahwa ya ini cerita sedikit tentang keluarga ya. Jadi bapak itu seorang Amstenaars dulu zaman Belanda. Apa itu? Amtenar itu kalau baca sekarang PNS. Gawe lah atau ASN.
Ya, tapi bergiat di bidang budaya. Itu ya. Oh. Kalau dulu kan sekolah-sekolah itu kebudayaan itu ini ya, apa namanya, diutamakan gitu. Iya, iya, iya. Promo Mempunyai segala grit gitu ya. macam. Karena budaya itu jati diri bangsa. Ya. mengandung iklan. Nah, jadi sebagai budayawan tentu pergaulannya luas. Iya, 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 dengan ulama dan lain-lain, militer ya, tentara ya, kepolisian. Pokoknya kalau budayawan itu di masyarakat itu di Tatar Pasundan itu kategorinya luas gitu ya. Nah, dari pergaulan-pergaulan itulah ya timbul beberapa rasa kadede ya. Yaitu jadi Apa tuh istilahnya kadede? rasa kadede itu jadi rasa sayang ingin kadede. menghargai. Kadede. Nah, orang kalau sudah disayang ya, tentunya apa yang dimiliki ya, dari sahabatnya itu Betul. ingin memberikan satu cendera mata. Karena Itu rasa sayangnya, rasa sayang, kadedenya itu ya. baik kadede, yaitu berupa macam-macam pusaka. Iya, 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 iya. Tapi kalau bicara masalah pusaka, dari beberapa teman yang ahli gitu kan ya, melihat pusaka ini bukan pusaka dari ya Tanah Pasundan gitu. Iya, iya, iya. Iya, memang pusaka-pusaka dari Mataram. Tentunya pasti ada korelasi cerita sejarah yang panjang. Iya, itu tadi. Maka bisa jadi begitu. Makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin membatasi bagaimana itu berdirinya Sukapura karena ada sedikit mikul dhuwur mendem jero dalam sejarah. Ya, 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 Itu kan saya jadi- memahami itu ya. Ada sesuatu yang mungkin kurang etis kita sampaikan gitu. Tapi pada intinya sebagai bukti bahwa Ya. tadi ini lebih fokuslah kita kepada pusaka peninggalan. Walaupun mungkin menurut jenengan tadi bahwa pusaka-pusaka yang peninggalan dari leluhur penjajah Gadaha ya. Ya, Raden Angga Dibrata. Ternyata diperkirakan buatan Mataram. Mungkin lebih pas pusaka-pusakanya bisa langsung Ki Cokro babar sehingga kita. Oh, ini semua pusakanya. Ya, ini kebetulan udah disiapkan tadi. Oh, Saya bawa 3 saja, takut nanti Ki Cokro kepanjangan materinya. Mungkin di episode ini kita bahas sekilas, ya bahas sekilas. Iya. Nah, setelah itu nanti lebih detail mungkin salah satu sekilas saja 3 ini apa kira-kira? Ya, tiga-tiganya kita bahas aja. Tiga-tiganya? Iya, Ya, tiga-tiganya. Ya, nanti biar saya yang nyerahkan ke. Ya. Sambil ngopi nggak apa-apa. Saya dari tadi nih ngempet nih. Jadi begini, ini saya baru disadarkan oleh catatan yang ada di dalam keluarga saya bahwa memperlakukan pusaka itu harus lebih lebih adab ketimbang kepada saudara kita. Iya, iya, iya. Karena orang pusaka itu adalah satu ageman para orang tua yang sudah diwariskan. Maka sebelum dibuka ini harus disimpan di atas ubun. Oh. Nah, ini mohon maaf ya, ini Iya, bukan ngajarin, barangkali ini ada beda ini, tapi ini Iya, iya. tradisi dalam keluarga. Oh. Jadi ya tentunya dengan mengheningkan cipta, gitu. Mungkin bahasa batinnya yang keluar. Hun para karuhun, eyang para sesepuh gitu kan ya. Nyuhunkeun widi nya, disim kuring bade medar. Ieu ageman pusaka keris anu dicandak ku pribados ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ini catatan ya dari leluhur saya bahwa pusaka itu sebenarnya tuh pantangan disimpan di bawah. Iya, iya. Nah ini tapi Iya. mungkin. Nah ini jadi sebelum ini juga harus dikasih ada sedikit jarak pandang nih antara mata dan ini tuh mata kita nih nggak boleh melihat pusaka itu ke bawah, pusaka di bawah mata Iya, kita. iya. Apalagi kalau kita istilahnya mau mau berdialog dengan energinya. Betul, betul. Nah, jadi justru ini harus sedikit lebih atas dari dari pandangan. Iya, iya, iya. Ya tentunya kalau doanya sesuai dengan agamanya dan keyakinan. Cuman kalau kami ini ya dari keluarga Raden Angga Dibrata punya tradisi menyebut ya
Hun para karuhun sampurasun. Nah, setelah ini baru dibalikan seperti arah jam. Nah, ini tetap masih di atas pandangan ini, ya. Ini memperlakukannya seperti di atas pandangan mata kita, dan ini yang bergerak ini jempol kita yang mendorong, ya, dan ini yang ditarik ke atas. Nah, di sini setelah dibilang tadi sun sampura sun karuhun, ya tentunya juga mengalihkan cipta di ini, ya, baru boleh diturunkan, ya, tapi harus ditempelkan di jantung. Nah, itu memperlakukan semua pusaka yang ada. Ini tradisi di keluarga Raden Angga Dibrata. Subhanallah. Setelah itu ya tentunya dipandangin. Kalau memang kita mau bahas dengan bawaan karakter dan sifatnya, dan ini diserahkannya pun juga harus terbungkus kembali. Oh iya. harus masuk ke barang kaya kembali. Nah, dan ini dengan waktu bersamaan ditaruh di ubun-ubun, ya, yang ini taruh ubun-ubun dan ini naik. Insyaallah. Tentunya ini kembali sebenarnya ini begini, ya, pandangan harus mengikuti sarungnya, dan setelah itu kalau tadi membuka ke arah jarum jam, ya, ini kalau memberikan itu ke dalam. Masya Allah. Dan ini monggo saya serahkan dibahas oleh Ki Cokro. Dan karena saya itu secara usia lebih muda, maka saya ngambilnya dari bawah. Mohon maaf. Gitu. Aku ya lebih. Begitu ya. Kalau nggak salah ya. Ya, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah memang ada sedikit perbedaan antara etimologi etika dalam membuka pusaka, memperlakukan pusaka tadi dari tanah Jawa maupun Pasundan, tetapi nggak jauh beda, dan konklusinya penghormatan. Nah, penghormatan. Nah, itulah simpulannya hebatnya tradisi Nusantara itu. Ini kan sudah agak lama kita ngobrol. Apakah langsung babar sekarang atau episode berikutnya nih? Babat sekarang aja. Ya, babar sekarang. Ya. Biar agak penasaran. Iya. Setelah ini ya, episode berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait dengan pusaka-pusaka peninggalan tersebut. Iya. Oke? Ya. Kita sudahi sampai di sini. Sementara Biar lebih penasaran, tunggu episode selanjutnya.